Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi menggandeng sejumlah kementerian atau lembaga, instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya mempercepat rehabilitasi kawasan mangrove di Indonesia. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara KKP dengan sejumlah pihak secara virtual. Penandatanganan sendiri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KKP, Antam November, dan disaksikan secara langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara daring. Selain itu, kawasan hutan mangrove juga merupakan penyerap karbon terbesar dan memainkan peranan penting dalam siklus karbon global, serta dapat menyimpan karbon sekurang-kurangnya minimal 4 kali lebih besar dibandingkan dengan tipe hutan vegetasi lain. MOU ini dalam rangka implementasi rehabilitasi mangrove sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility untuk mencapai target nasional terkait rehabilitasi kawasan mangrove di Indonesia. Pihak yang terlibat dalam MOU ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Pelabuhan Indonesia 1, PT Pelabuhan Indonesia 2, PT Pelabuhan Indonesia 3, PT Pelabuhan Indonesia 4, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Saat ini masih terdapat 637.624 hektar kawasan mangrove dalam kondisi kritis atau sekitar 19% dari total kawasan mangrove di Indonesia. Sesuai yang tertuang dalam kesepakatan bahwa upaya rehabilitasi akan dilakukan secara bersama-sama, di mana KKP membenahi ekosistem mangrove yang berada di luar kawasan hutan dengan luas kurang lebih sebesar 64.746 hektar atau 10,15% dari luasan mangrove yang kritis. Kawasan mangrove merupakan salah satu kawasan ekosistem di wilayah pesisir yang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi. Mangrove juga menjaga kawasan pesisir dari bencana alam seperti tsunami dan menjaga abrasi. Sebagai habitat bagi berbagai jenis biota, kawasan mangrove menjadi kawasan yang memiliki potensi nilai produksi perikanan yang tinggi untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan pesisir. Saya sangat mengapresiasi kerjasama antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pihak swasta dalam upaya menjaga keberadaan kawasan ekosistem mangrove di Indonesia yang hari ini kita sepakati dalam dokumen nota kesepahaman bersama. Saat ini terdapat 637.000 hektar kawasan mangrove di Indonesia berada dalam kawasan kritis. Sementara itu, secara umum mangrove dapat menyerap karbon hingga 4 kali dibanding hutan tropis, dengan potensi penyerapan terbesar adalah below ground yang berada di bawah tanah. Dari hasil kajian, hutan mangrove di Indonesia rata-rata mampu menyerap 52,85 ton CO2 per hektar per tahun, atau lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan nilai estimasi global 26,42 ton CO2 per hektar per tahun. Urutan cadangan mangrove terbesar di Indonesia adalah di Papua, Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan Lesser Sunda, Sulawesi, dan Jawa. Bagi KKP, below ground mangrove sangat penting tidak saja bagi penyerapan karbon, namun juga untuk menjamin kesehatan ekosistem mangrove-nya sebagai tempat pembesaran serta pemijahan ikan. Pak Menko yang saya hormati dan para hadirin, dalam upaya menjaga keberadaan kawasan mangrove, KKP telah melakukan kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dalam bentuk penanaman mangrove seluas 449 hektar pada tahun 2020. Pada tahun 2021 ini KKP melakukan penanaman mangrove di Pulau Jawa seluas 1.373 hektar, dengan penanaman mangrove di Kabupaten Probolinggo khususnya seluas 66 hektar. Kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove ini diharapkan akan menambah jumlah tutupan kawasan mangrove di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sehingga dapat mencegah kawasan pesisir dari bencana dan abrasi yang terjadi setiap tahunnya. Kegiatan penanaman mangrove dilaksanakan melalui program padat karya dengan melibatkan banyak masyarakat. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam kondisi pandemi, serta mengedukasi masyarakat bahwa mangrove memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Keberlanjutan kawasan mangrove tidak lepas dari tanggung jawab serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir
Maka dari itu kami mohon dukungan dari Pemda dan Bapak Ibu yang tinggal di lokasi penanaman mangrove untuk ikut andil secara aktif menjaga dan melindungi kawasan mangrove, terutama bibit-bibit mangrove yang telah ditanam agar memiliki presentasi hidup yang tinggi dan membuahkan hasil yang memuaskan. Selain pemerintah dan masyarakat sekitar, tentu saja stakeholder lainnya termasuk pihak swasta sangat dibutuhkan untuk memenuhi target rehabilitasi kawasan mangrove. Akhir kata, saya mengharapkan penandatanganan nota kesepahaman bersama ini menjadi percepatan upaya melindungi kawasan ekosistem mangrove serta menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kita telah saksikan bersama-sama betapa mangrove telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, mulai dari mitigasi bencana di wilayah pesisir hingga menjadi sumber pendapatan masyarakat. Selain itu, hutan dan kawasan mangrove Indonesia mampu menyimpan karbon sekitar 75% dari rata-rata simpanan karbon dunia, yang mana mangrove dapat menyerap hingga 4-5 kali lebih banyak dibanding hutan tropis. Potensi besar ini ke depan dapat diperjualbelikan sehingga akan meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan beberapa penelitian, potensi ekonomi dan ekosistem mangrove sekitar 11.000 US dollar per hektar per tahun dapat dimanfaatkan maksimal untuk lahan pembibitan ikan dan udang serta pemanfaatan produk turunan mangrove. Indonesia, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada kesempatan Leader Summit on Climate pada April 2021, menegaskan sumbangan Indonesia kepada dunia untuk merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar sebagai upaya rehabilitasi terbesar di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KLHK, KKP, BRGM, dan Kemendes PDTT atas koordinasi yang baik dalam hal pelaksanaan dan pembinaan program rehabilitasi mangrove, baik melalui PEN, mangrove maupun regular APBN. Demikian halnya kepada PT Pelindo 1 sampai dengan 4, GAPKI, APHI, dan APROBI atas kontribusi dan partisipasinya untuk mendukung percepatan program rehabilitasi mangrove nasional melalui penandatangan MOU yang dilaksanakan hari ini. Kami mengapresiasi dan sedang mengkaji bentuk insentif berupa rekognisi bagi perusahaan yang berkontribusi terhadap upaya rehabilitasi mangrove nasional. Khusus untuk Pelindo, sebagai insentif dimaksud dapat memanfaatkan program rehabilitasi mangrove ini untuk menambah angka kredit dalam program Green Port. Sepanjang 2020, KKP berhasil melakukan penanaman mangrove sebanyak 2.975.129 batang pada area seluas 449,48 hektar di 18 kabupaten atau kota dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 2.645 orang dengan metode padat karya. Dan pada tahun 2021 ini, KKP melakukan penanaman mangrove di Pulau Jawa dan luar Jawa seluas 1.373 hektar. Kegiatan tersebut implementasi program pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi, serta mengedukasi masyarakat bahwa mangrove memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tim Eljan Media melaporkan.